Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syaiful Ahmad. Dengan nomor NIM 2502021100187 akan menyelesaikan tugas fikih muamalah, yaitu meresum salah satu buku fikih muamalah dengan saya memilih buku ekonomi sofistik model Imam Ghazali. Di sini juga membahas tentang fikih muamalah. Pengarangnya yaitu Abdul Aziz MAG dan tahun terbitnya 2011. Di sini hasil resume saya untuk pendahuluan. Imam Ghazali ini mempunyai konsep keuangan Islam yang unik karena aspek sofistiknya berpengaruh di dalamnya. Yang berbeda dengan tokoh-tokoh Islam lainnya. Biasanya kalau mengkaji pemikiran Imam Ghazali ini orientasinya adalah sekitar pemikiran teologi, tasawuf dan filsafat yang menonjol. Untuk tampilkan sebaliknya, pemikir ekonomi baik tersirat maupun tersurat belumlah tersentuh, apalagi yang berkaitan khusus tentang konsep keuangan yang tertuang dalam kitab Ihya Ulumuddin. Meskipun dalam pembahasannya hanya sedikit, namun sangatlah menakjubkan dan signifikan yang disertai kekritisannya dalam melihat suatu persoalan. Nah, di sini landasan kegiatan ekonominya dalam surat An-Naba, yaitu Bismillahirrahmanirrahim wa ja'alna an-nahara ma'asya, yaitu dan kami jadikanlah siang untuk mencari penghidupan. Dan juga ada dalam surat Al-Baqarah ayat 198. Nah, ada 5 aspek kegiatan ekonomi menurut Imam Ghazali. Jadi di sini Imam Ghazali menekankan jika ingin memperoleh harta dinilai sebagai ladang untuk akhirat atau mazra'atul akhirah, maka harus memperhatikan syarat dan tingkatan yang harus dipenuhi. Yang pertama, mengetahui tingkatan harta. Dalam hal ini Imam Ghazali menguraikan harta tersebut dimulai dari roh, badan, dan urusan luar. Yang kedua, dituntut untuk memperhatikan segi pemasukan, pendapatan atau income, dan segi pengeluaran atau output. Yang ketiga, hendaklah mengambil harta untuk keperluan sesuai kebutuhannya. Yang keempat, dituntut untuk mengerti bagaimana cara mendistribusikan dan membelanjakan harta untuk keperluan sehari-hari. Yang kelima, hendaklah dalam melakukan kegiatan ekonomi atau mencari kehidupan itu diniatkan untuk mencari ridha Allah SWT. Langsung saja kita masuk kepada ekonomi yang diperbolehkan, yaitu yang pertama Abdul B, yaitu akad jual beli. Dalam surat An-Nisa ayat 29, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan aw taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yaitu artinya, hai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku suka sama suka di antara kalian. Nah, di sini Imam Ghazali mensyaratkan 3 untuk akad jual beli ini, yaitu yang pertama al-akid, yaitu orang yang bertransaksi. Yang kedua makut alaih. Makut alaih ini juga ada syaratnya menurut Imam Ghazali ini hartanya. Makut alaih ini adalah harta benda yang dapat dipertukarkan kepada yang lain. Nah, harta benda ini mempunyai syarat. Yang pertama, harta bendanya itu tidak najis zatnya. Yang kedua, barangnya mempunyai manfaat. Yang ketiga, barangnya dapat dipergunakan dan dapat dimiliki. Yang keempat, barangnya dapat diukur atas penyerah terimaan baik secara syar'i maupun hissi. Yang kelima, barang yang diperjualbelikan dapat diketahui ukuran dan sifatnya. Yang keenam, barangnya dapat diterima seketika. Nah, untuk rukun yang ketiga ini menurut Imam Ghazali lafaz akad, yaitu perjanjian. Menurut Imam Ghazali, perjanjian atau yang disebut ijab qabul ini merupakan hal yang sangat penting karena dalam perjanjian harus dilakukan. Sebab ijab qabul ini dapat menghantarkan maksud atau tujuan, seperti saya memberimu ini, itu kan ada tujuan, maksudnya barang ini kenapa kok dikasih, kan karena diberikan. Nah, itu tujuan. Tujuannya itu buat apa ya? Untuk menghindarkan goror, yaitu ketidakpastian, ketidakjelasan. Ya, biar mensorihkan lah akadnya itu. Yang kedua yaitu akad salam. Nah, akad salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan ini belum ada. Nah, di sini Imam Al-Bajuri dalam buku Hasyiat Al-Bajuri mengatakan bahwa salam adalah sama dengan makna salaf. Kata salam berasal dari ahli Hijaz dan istilah salaf dari Irak. Keduanya berarti menjual sesuatu berdasarkan sifat-sifatnya saja dalam tanggungan. Nah, di sini menurut Imam Ghazali transaksi ada rukun yang harus disyaratkan. Ya, sama seperti tadi, yaitu penjual dan pembeli barangnya dan uang. Yang ketiga siwat. Sedangkan syarat transaksi salam ini ada, yaitu yang pertama, pembayaran hendaknya dilakukan terlebih dahulu, yaitu menyerahkan uang pada saat transaksi itu juga. Yang kedua, barangnya menjadi hutang batas penjual.
Yang ketiga, barang dapat diserahkan pada waktu janji telah sampai. Jadi barang diserahkan ketika sesuai dengan perjanjian tersebut. Yang keempat, barang tersebut harus jelas, baik dalam ukuran, takaran, timbangan, atau bilangannya. Yang kelima, diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Itu saja ini. Yang keenam, harus pula disebabkan tempat penyerahan. Seandainya tempat transaksi itu tidak layak buat menerima barang tersebut, akad salam mesti harus berarti dan tidak ada khiyar syarat. Akad selanjutnya itu akad ijaroh, yaitu sewa menyewa atau upah mengupah. Ijaroh di sini menurut pandangan fikih yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti kepemilikan barang tersebut, pemindahan kepemilikan barang tersebut. Di sini menurut Imam Ghazali ada rukun dan syaratnya untuk ijarah. Bagi yang sewa atau yang menyewakan itu harus memenuhi 3 syarat, yaitu berakal, kedua kehendak sendiri, yang ketiga keadaan keduanya tidak bersifat mubazir. Nah, yang kedua untuk sewa disyaratkan keadaan sewa diketahui dalam beberapa hal, jenisnya, kadarnya, dan sifatnya. Yang ketiga yaitu manfaat. Selanjutnya akad kirot. Akad kirot di sini menurut akad kirot ini sama dengan mudharabah, yaitu suatu akad antara kedua belah pihak untuk salah satunya itu mengeluarkan sejumlah uang dan yang lainnya itu memperdagangkan. Maksudnya yang satu mengeluarkan modal, yang satu mengelola usahanya. Nah, selanjutnya ada akad syirkah, sama seperti mudharabah ini, akad kirot ini, tapi syirkah ini untuk modal dan pengelolaan usaha itu dilakukan secara bersama. Selanjutnya akad yang tidak diperbolehkan yaitu yang pertama yaitu menimbun, yang kedua mengedarkan uang palsu, yang ketiga memuji barang secara berlebihan, yang keempat menyembunyikan cacatnya barang, yang kelima kegiatan ribawi apapun yang mengandung unsur riba, yang keenam curang dalam menimbang dan menakar timbangan, yang ketujuh menyembunyikan harga pasar. Nah, itu adalah hasil resum dari buku ini. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.